Drama ini berawal di mana politikus muda yang bernama Baek Saeon tengah menghadiri sebuah acara, dan saat dia masuk ke dalam, perhatian semua orang langsung tertuju padanya karena terlihat sangat tampan saat memakai jas. Tiba-tiba wanita yang bernama Hong Hye-ju datang dan langsung menggandeng tangannya, alhasil semua yang di sana mengira kalau dia istrinya. Baek Saeon menyuruhnya jangan takut karena yang dilihat mereka adalah dirinya, jadi mengingatkan jangan ada kesalahpahaman dan tidak ada yang boleh tahu tentang hubungan mereka malam ini dengan berjalan naik ke tangga. Hong Hye-ju sendiri bekerja sebagai penerjemah bahasa isyarat, namun sehari sebelumnya terjadi kesalahan di mana saat siaran langsung, gambar Hong Hye-ju terjadi jeda dan membuat kru panik sehingga menyuruh pembawa berita yaitu Na Yuri untuk mengalihkan ke lapangan. 보도에 박정현 산이죠? 매산? 잘했어요, 통역사. Karena kejadian itu membuat mereka menulis permintaan maaf dan beralasan terjadi gangguan, kemudian ada konferensi pers yang akan dilakukan 5 menit lagi tentang berita penculikan. Dan karena siaran langsung akan dimulai, Hye-ju disuruh untuk segera pergi, kemudian Saeon datang sebagai juru bicara kantor kepresidenan dan langsung melakukan siaran langsungnya. 백사원입니다. 소리 묻히거든요. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, namun sepertinya Hye-ju sangat tidak menyukai Saeon saat dia melakukan siaran langsungnya dengan mengacungkan jari tengahnya dan kemudian langsung pergi. 다해 나가겠습니다. 최도 희생되지 않도록. Sedikit khawatir dengan adanya pemberitaan yang menyudutkan pemerintahan, Saeon langsung menyuruh para bawahannya untuk selalu mengawasi semua berita saat ini. Banyaknya pesan dari media yang menghubunginya, Saeon hanya membuka pesan dari Yuri yang ternyata isinya cuma semangat untuk dirinya saja. Melihat itu Saeon langsung meletakkan ponselnya kembali. Karena sebentar lagi akan ada pemilu, ibu Saeon yang bernama Kim Soo-young menyuruhnya untuk berhenti bekerja dan hanya fokus untuk mendukung Saeon suaminya saja. Setelah Soo-young pergi, ibu Hye-ju yang bernama Kim Yeon-hui juga menyalahkan Hye-ju. Sepertinya ada yang sengaja membuat masalah pada mobil Hye-ju sehingga hampir saja membuat Hye-ju kecelakaan, dan benar saja di situ Hye-ju langsung menyadari bahwa ada seseorang yang meretas mobilnya. 심어 타인의 차. Saeon sedikit kesal saat ada masalah pada rapatnya saat ini dan langsung menyuruh bawahannya untuk segera mengatasi masalah tersebut, dan ternyata itu adalah gambar-gambar buruk wajahnya yang diambil dari salah satu wartawan yang tidak suka kepada Saeon. Di sisi lain Hye-ju sangat ketakutan saat pintu mobilnya terkunci dan ada kendaraan yang hampir saja menabraknya. Apalagi tiba-tiba Hye-ju melihat ada seseorang yang berpakaian serba hitam yang menuju ke arahnya serta membuka pintu mobilnya. Saeon mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal dengan memberitahu bahwa dirinya sedang bersama istrinya serta dirinya akan membunuhnya, tapi sepertinya Saeon hanya menganggap itu sebuah penipuan dan langsung menyuruh orang tersebut untuk membunuh istrinya saja dengan langsung menutup ponselnya. Untuk memastikannya, Saeon menelepon ibu mertuanya untuk menanyakan Hye-ju, namun karena ibu mertuanya memberitahu kalau akan makan malam bersamanya, Saeon mengira Hye-ju baik-baik saja. Sampai pada panggilan ketiga, Saeon sangat kesal dan menyuruh penjahat tersebut menghubunginya lagi ketika istrinya sudah jadi mayat kemudian langsung mematikan ponselnya. Tiba-tiba Saeon ada pekerjaan mendesak yang mengharuskan dirinya hadiri, jadi langsung pergi dengan meninggalkan ponselnya. Memikirkan kata-kata suaminya yang sangat tidak peduli padanya, Hye-ju menjadi sangat marah dan melajukan mobilnya dengan sangat kencang sampai membuat penjahat tersebut ketakutan. 협상의 여기 한국인 아르간의 무장 세력 정부를 믿고 대변인의 발언입니다. Saat pulang bekerja, Saeon mengajak Hyuk-jin dan meminta bantuannya untuk melacak nomor tidak dikenal yang meneleponnya sejak tadi,
karena sepertinya Saeon mulai menyadari bahwa dirinya punya firasat buruk mengenai orang yang meneleponnya tersebut. 하지마. 406 알아봐. 한꺼번에. 내려. 얘기 끝났어. 뭐가? Melihat Heju yang sudah berada di rumahnya dan sedang mengobati luka yang disebabkan oleh penjahat tadi. Melihat Heju ada di rumah, Saeon menjadi sangat lega. Kemudian Saeon bercerita kepadanya bahwa tadi ada yang meneleponnya dan mengancamnya akan membunuhnya. 시답자는 전화를 받았는데 Kemudian Saeon mendapat panggilan yang menginformasikan bahwa nomor yang meneleponnya tadi adalah nomor virtual yang sangat sulit untuk dilacak, tapi Saeon meyakini bahwa penelepon tersebut adalah seorang pria. 괜찮으십니까? 멀쩡합니다. Karena besok ada acara di kedutaan Inggris, Saeon berencana meminta bantuan Heju untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat karena istri duta besar Inggris seorang tunarungu. Saat ibu Heju meneleponnya, dia mengomel karena pemilu presiden hanya kurang 1 bulan lagi. Tidak tahan dengan omelan ibunya, Heju sampai menaruh ponselnya di bawah bantal. Dan hal itu membuat Heju teringat saat pernikahannya dengan Saeon di mana ada perjanjian pernikahan saat Saeon mengatakan bahwa Heju bukanlah istrinya, melainkan hanya seorang sandera yang dikirim padanya. 이 중 하나라도 위배. Keesokan harinya Saeon dan Heju datang di pesta ulang tahun Duta Besar Inggris. Saat melihat Heju, Duta Inggris merasa Heju adalah istrinya, namun Heju langsung menjelaskan bahwa dirinya bukanlah istri dari Saeon. She's not your wife? Thought you two were married. For bringing in she doesn't accompany your wife at an official. 어찌 보면 공격을 많이 받는 사람입니다. 혈쌤이야? 그게 어려워? 그건 안 돼. Merasa sangat kesal dengan perkataan Saeon, Heju langsung mengungkapkan semua isi hatinya kepadanya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan sepertinya Saeon juga menyadari bahwa Heju marah padanya karena baru saja memakinya. Saeon kembali mendapat panggilan dari nomor misterius. Saeon langsung merasa marah sekaligus khawatir karena sepertinya penjahat yang meneleponnya tersebut mengetahui semua rahasianya. 네가 했던 질문에 대해 들었어. 나는 따로 있지. 진짜 네 홍인. 왜 아무 말이 없어? 닮아 말하라고 했습니다. 홍이즈 버리고 Dan siapa yang menyangka ternyata penelepon misterius tersebut adalah Heju sendiri yang menggunakan ponsel milik penjahat yang kemarin mau menculiknya saat berada di mobil. Dan karena ponsel tersebut telah dirancang sedemikian rupa, sehingga bisa merubah suara Heju menjadi suara laki-laki. Semua ini dilakukan Heju karena dirinya merasa sangat marah dan frustasi saat Saeon tidak memperdulikannya sama sekali waktu dirinya dalam kesulitan. Heju yang menyamar sebagai penjahat meminta Saeon untuk melepaskan Heju yang sekarang menjadi istrinya dan kembali kepada tunangannya saja yaitu kakak Heju sendiri. Dan setelah mendengar semua ucapan Heju yang menyamar sebagai penjahat tersebut, Saeon menjadi sangat marah dan sekaligus bersumpah akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Niat hati ingin kabur, Heju malah bertemu dengan Saeon di sana. Sampai akhirnya Saeon membawa Heju dan langsung mencerca Heju dengan banyak pertanyaan. Melihat luka pada Heju membuat Saeon semakin marah dan khawatir. 이건 뭐야? 묻잖아 뭐. Saeon juga bertanya mengapa dirinya tidak memberitahunya tentang semua itu. Mulai sekarang Saeon juga menyuruh Heju untuk selalu berada di dekat pengawalnya dan kemudian langsung pergi meninggalkannya. 걸린 건 뭐지? 어떻게든이 아니라 조직적으로 움직이던지. 그냥 빨리 좀 벗겨보세요. Sampai di rumah Heju kembali mendengarkan percakapannya tadi dengan Saeon yang tadi sudah direkamnya. Dan dia juga merasa sedikit senang ketika mengetahui bahwa sebenarnya Saeon sedikit merasa ketakutan. 이번에 손대니까. 뭔 상관? 서둘러야 돼. 그놈이 찾고 있을 거야. Tiba-tiba Saeon datang dengan meminta kunci mobil.
Alhasil membuat Haeju sangat ketakutan serta khawatir jika Saeon menemukan ponsel yang dia gunakan waktu menelepon tadi. Takut Saeon akan melihat kamera dashboard mobilnya, Haeju bergegas untuk segera menemui Saeon. Tapi ternyata saat Saeon memberitahu bahwa kamera dashboardnya tidak merekam apapun, hal itu langsung membuat Haeju menjadi sangat lega. 어떻게? 천만 다 있었다고. Kemudian Saeon mengaku dirinya akan membelikannya mobil baru serta menyuruhnya untuk berhenti bekerja dan tetap tinggal di rumah saja. Namun Haeju langsung memberitahu dirinya akan pergi ke pengadilan untuk tugasnya menerjemahkan bahasa isyarat. Haeju juga memohon kepada Saeon mengizinkannya untuk tetap bekerja. 티 안 나게 해주세요. Karena tidak menemukan bukti apapun, Saeon langsung menyuruh petugas administrasi Park Do-jae untuk memeriksa kamera di sepanjang jalan sekitar pukul 6-7 malam kemarin secara diam-diam. Saeon bertemu dengan ibunya untuk makan malam serta sedikit mengobrol bersama. Di sisi lain Haeju sedang berada di kantor pengadilan untuk menjalankan tugasnya sebagai penerjemah bahasa isyarat. Saeon sangat kesal ketika Park Do-jae tidak bisa menemukan apapun untuk bukti si penjahat tersebut. Saat sedang rapat, Saeon mendapat pesan dari pengawalnya bahwa saat ini Haeju sedang bertemu dengan seorang pria, dan saat melihat fotonya bersama pria tersebut, Saeon terlihat kesal dengan membanting ponselnya, dan hal itu membuat para peserta rapat sedikit terkejut. Ternyata pria tersebut bernama Ji Sang-woo yang merupakan kenalan lama Haeju, dan mulai minggu ini Ji Sang-woo akan bekerja juga di tempat saluran televisi yang sama dengannya. 무슨 프로그램이요? 범죄 사건 다루는 프로는 크라임 리포트라고 번호 좀 알려줘. Baru saja sampai di rumah, tiba-tiba ibu Haeju datang dengan membawa banyak hadiah diantaranya sebuah pakaian dinas untuk Haeju. Melihat hal itu Haeju sampai bingung dan merasa bahwa ibunya adalah seorang mucikari, dan karena ibu Haeju selalu mengancam dengan membawa ayahnya, akhirnya mau tidak mau Haeju harus menuruti semua perintah ibunya. 바닥에 나앉는 거야. 점이란 게 바로 이런 것. Tepat jam 10 malam Haeju kembali beraksi dengan menelepon Saeon dan membuat Saeon akhirnya juga terpancing emosinya saat Haeju yang menyamar sebagai 406 mengirim foto paha Haeju yang ada tahi lalat uniknya. 유언자냐고요? 결혼해. 대답해, 이 변태. 대기하고 싶으면 어떤 엔지는 내가 제일 뒤나 제대로 파십시오. 그 허벅지가 진짜 햄 같은 소리 하네. 뭐라고 한 거야? Karena sudah lebih dari 10 menit, Park Do-jae berhasil melacak lokasi 406 yang merupakan samaran dari Haeju. 까지 전부 조회하고 다 그리고 네. 선배님? 지어. 아닙니다. 화가 많이 나신 것 같은데. Di sisi lain Haeju merasa sangat kesal karena dirinya yang merasa tidak pernah dihargai Saeon dengan tidak mempercayai bahwa semua itu adalah asli foto milik Haeju, padahal demi foto tersebut Haeju sudah mengerahkan semua tenaga dan kemampuannya. Mendengar Saeon telah pulang dan membuka pintu kamarnya, Haeju sedikit ketakutan dan langsung bersembunyi di balik selimutnya, sampai akhirnya terjadi aksi tarik-menarik selimut antara Saeon dengan Haeju, karena Saeon menarik selimut dengan sangat keras, akhirnya membuat Haeju ikut terangkat, alhasil mereka sampai jatuh bersama dengan posisi yang sedikit menegangkan. Dan ternyata Saeon hanya ingin bilang kepadanya bahwa kantor kepresidenan telah membuka lowongan untuk penerjemah bahasa isyarat dan menyuruh Haeju untuk berusaha sendiri masuk ke sana jika dirinya masih ingin tetap bekerja. Melihat gelas yang ada di meja makan membuat Saeon teringat saat pertama kali Haeju yang mendekatinya, namun Saeon malah langsung menolaknya. 있으면 안 한다. 내 계획이 없었어. Di sisi lain Haeju sedikit heran dengan tingkah Saeon yang malam-malam masuk ke dalam kamarnya. 남의 방에 쳐들어가서 아니 오밤중에 남의
이게 뭐야? Saat bangun tidur dan keluar kamar, Haeju sangat terkejut karena melihat Saeon yang berada di rumah dan sedang melihat berita di televisi. Apalagi tiba-tiba melihat Saeon memasak untuk sarapan. Di sela-sela memasak, Saeon menanyakan siapa orang yang menemuinya saat di pengadilan. Mendengar itu, Haeju langsung menjelaskan bahwa pria tersebut adalah seniornya dan sepertinya Saeon sedikit kesal dengan hal itu. Dan setelah selesai masak, Saeon langsung menyuruh Haeju untuk segera makan. Di sisi lain, Ji Sang-woo menolong Na Yuri yang hampir saja terjatuh karena tidak sengaja terdorong dalam kerumunan para penggemar. 괜찮아요? 어머. 연락 주세요. Sementara itu, Saeon sedikit kesal karena Park Do-jae yang masih belum bisa mengidentifikasi siapa 406. 꺼졌던 걸로 확인됐고요. 네. 그 시각 꺼져. 스톱. Haeju mengunjungi ayahnya yang berada di panti jompo dan meluapkan betapa muaknya selama ini yang dia rasakan untuk menggantikan Hong In-ah. Dirinya merasa ingin berhenti dan menyerah. Seperti biasa pukul 10 malam, Haeju menyamar melakukan aksinya kembali dengan menelepon Saeon. Namun belum sempat Haeju berbicara, Saeon langsung menutup ponselnya. Kesal dengan hal itu, Haeju terus menelepon. Park Do-jae dan tim tengah sibuk bekerja, tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan sekotak pizza, tapi saat dibawa masuk dan membukanya, bukannya pizza, namun itu adalah sebuah bom yang langsung meledak. Karena ledakan tersebut sampai membuat Saeon tidak sadarkan diri serta dilarikan ke rumah sakit, setelah Saeon tersadar, Park Do-jae memperlihatkan rekaman terduga pelaku yang membawa bom tersebut kepada Saeon. Melihat itu, Saeon langsung ingat dan khawatir kepada Haeju. Namun setelah membaca pesan kalau Haeju pulang dengan selamat, dirinya terlihat lega. 응답을 해줘야죠. 뭔지도 모르지. 또 그놈 엿먹일 빵 날 드러내지 않고. Karena ponsel Saeon yang masih belum bisa dihubungi, Haeju menunggu kedatangan Saeon dengan duduk di sofa. Namun sampai Haeju ketiduran dan bangun pada jam 6 pagi, Saeon belum pulang juga ke rumah. Sampai Haeju menyalakan televisi dan mendengar berita bahwa kantor Saeon mengalami ledakan yang disebabkan seseorang yang menaruh dendam serta berita yang menunjukkan rekaman bukti ancaman tersebut. Padahal suara ancaman tersebut adalah ancaman dari Haeju untuk Saeon saat menyamar sebagai 406. Melihat Saeon yang tiba-tiba datang dengan keadaan yang berantakan serta yang tiba-tiba ingin melihat tahi lalat yang ada di pahanya membuat Haeju bingung dan ketakutan. 현재로선 실마리가 어느 쪽이 진짜인지 너밖에 없거든. 가보실래? 바뀔까? Flashback ke 3 tahun yang lalu di mana saat itu Saeon juga mendapat pesan ancaman dari seseorang dengan menyuruh membatalkan pernikahannya. Namun ternyata Saeon sendirilah yang meminta untuk mengganti mempelai wanita dengan menikahi Haeju, adik dari Hong In-ah. 동생으로. Saeon menggendong Haeju ke kamar, namun Haeju langsung menulis dengan bertanya kepadanya apa dirinya terluka oleh penculik itu. Saeon merasa Haeju tidak mengenal penculik itu. Namun kenapa dia tahu tentang privatnya dengan membuka setengah roknya untuk memeriksa tahi lalatnya. Namun tiba-tiba Haeju mendorongnya dan langsung memberikan beberapa pertanyaan padanya. 그럼이 나에 대해서 뭘 안다는 하는 거? 건지 모른다 이거지. Karena Park Do-jae meneleponnya, Saeon langsung meninggalkannya. 사과하지. 일단 넘겼어. Park Do-jae memberitahu dalam 6 bulan terakhir ada banyak kasus di wilayah itu dan polisi sudah menginvestigasi yang ada kaitannya dengan ini. Namun Saeon merasa ada yang janggal karena ledakan itu terjadi saat dia menelepon, jadi beranggapan dia punya rekan. Haeju rupanya menguping pembicaraan mereka. Setelah selesai menelepon, Saeon meminta ponsel Haeju untuk memeriksanya karena kemungkinan sudah diretas. Setelah mendapatkan ponsel Haeju, Saeon menyuruh untuk tetap di rumah karena dirinya akan pergi. 왜? 그 사진 때문에? Haeju yang ingat foto itu langsung berlari ke kamarnya untuk menghapus foto pahanya itu dan juga mematikan ponsel yang dipakai untuk menyamar.
Saat Saeon membuka ponsel Haeju, dia melihat WeChat obrolan dan teringat senior kuliahnya Ji Sang-woo. Karena penasaran Saeon membuka obrolannya di mana dia mengirimkan foto pada Haeju dan membuat Saeon melihatnya. 푼 거 뭐 없어요? 아직 안 푼. 하나? 그런 걸 여기서 풀겠어요? 있죠. Ji Sang-woo mengatakan bahwa dirinya akan mengungkapkan sebuah kasus penculikan 20 tahun yang lalu saat sedang meeting bersama Na Yuri dan timnya, namun belum sempat dia mengatakan keseluruhannya. Sang-woo malah pergi dan membuat para rekannya kesal sekaligus penasaran dengan kelanjutan cerita Sang-woo. 간다고? 지금 일부 간 거야? 토요일에 시간 되면 토요일 Akhirnya Park Do-jae berhasil mengidentifikasi bom peledak tersebut dan langsung memberitahukan kepada Saeon. 많은 일을 맡기게 돼서 내가 제 미안하지. 일이기도 하고요. 알아내는 게 제 일. 맛있게 하시고요. 오늘도 기분 좋은 하루. 시켜서 괜찮지. 나유? Melihat Sang-woo dan Haeju makan bersama di restoran yang sama dengannya membuat Na Yuri sedikit terkejut dan juga senang. Ternyata Na Yuri akan makan bersama dengan Saeon. Tentu saja melihat Saeon yang datang membuat Haeju sangat terkejut sampai membuatnya tersedak. 뭐 조사? 있어? 살? 하지마. 아니? Di sisi lain saat Park Do-jae dan para polisi sedang menyelidiki kasus pengeboman, tiba-tiba ada sebuah kebakaran kecil di luar gedung, dan saat Park Do-jae melihat ada laki-laki yang sedikit mencurigakan, dia langsung berlari mengejarnya sampai akhirnya Park Do-jae berhasil menangkap pria tersebut. Akhirnya Saeon, Haeju, Na Yuri dan Sang-woo makan bersama dalam satu meja. Melihat perlakuan khusus Sang-woo kepada Haeju, sepertinya membuat Saeon sangat kesal. 화장실 좀. 다녀와. Tiba-tiba ponsel Saeon berdering ada panggilan dari Park Do-jae yang memberitahu bahwa dirinya sudah menangkap pengebomnya. Mendengar itu Saeon memberitahu akan segera datang ke sana. 어제 나 아니라니까. 놈이네. 젊은 놈이 밥 처먹고 할 일 없나? 없는 놈 남의 구역 가서 지랄. 젊은 놈? Sebelum kembali ke meja makan Saeon sedikit berbicara kepada Haeju. 네 주변에 갑자기 날 바 아니고 희주야. Setelah itu dia kembali ke meja makan untuk berpamitan pergi. Begitupun dengan Haeju karena tiba-tiba ada telepon dari panti, dia pun berpamitan pergi. Park Do-jae melaporkan kepada Saeon bahwa pelaku yang tertangkap tersebut ternyata hanya seorang pembakar dan bukan dalang sebenarnya dari pengeboman kemarin. 엄말로는 자기가 안 한 짓. 시험용으로 해보 반응을 봐야죠. 줬으니 Saeon meminta Park Do-jae untuk menyelidiki Sang-woo, dan ternyata Park Do-jae mengenali Sang-woo dari siaran YouTube-nya. 구독자가 20만이 넘어요. 구독자들의 증인 나고. 샅이 훑어보세요. 의심해도 모자랍니다. 네. Saat Haeju memasuki mobilnya, tiba-tiba mobil tidak bisa dinyalakan serta pintu yang tiba-tiba terkunci. Hal itu membuat Haeju sangat ketakutan dan menangis. Untunglah pintu parkiran terbuka dan mobil bisa dinyalakan kembali. Melihat itu Haeju langsung menyalakan mobilnya dan segera pergi. Mendengar Saeon yang sudah pulang, Haeju langsung pergi dengan alasan ingin membeli bir dan es krim. Melihat itu Saeon melarangnya dan memutuskan dirinya yang keluar untuk membelikan semua itu untuknya. Kesempatan tersebut langsung digunakan Haeju untuk menelepon Saeon dengan penyamarannya. Namun seperti biasa belum sempat Haeju selesai berbicara, Saeon langsung memutuskan teleponnya. 하는 건 뭡니까? 말고 사고. 뭘 어쩌려 시켜서 둘 바에야 차라리 어차피 사랑해서 한 겨. 도대체 뭔 생각을? Saeon datang dengan es krim dan bir pesanannya. Saeon juga mengaku bahwa dirinya tidak akan menceraikannya. Mendengar itu membuat Haeju langsung tersedak saat sedang meminum birnya. Melihat ada sedikit bekas minuman di bibir Haeju, Saeon mendatanginya dan langsung membersihkan bibirnya dengan tangannya. Alhasil hal tersebut membuat Haeju sedikit salting. 날 옆자리에 세우려는 건. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Haeju, Saeon langsung masuk ke dalam kamar Haeju dan berbaring. Melihat itu Haeju sempat bingung, apalagi saat mendengar Saeon yang menyuruh Haeju untuk berbaring di sampingnya sambil berkata bahwa dirinya tidak akan menggigit. Sampai akhirnya mereka berdua tidur dalam satu ranjang dan saling berhadapan.
dan sepertinya Saeon khawatir dengan pengebom tersebut, dan hal itu yang membuatnya ingin tidur bersama Haeju untuk selalu bisa melindunginya. Namun setelah melihat Haeju tertidur, Saeon langsung pergi meninggalkannya. 왜 너만 살았어? 왜? 이거 멀고 하나밖에 없는 아직 소리도 내지 마. 이게 건드렸다가 우린 좀 충격받아서 거야. 언제까지 말을 못하는 인원 공율거품이 될 때까지. Haeju terbangun dengan tetesan air mata karena dia bermimpi saat ibunya menyuruhnya untuk diam serta mengorbankan suaranya. 아유, Karena tidak sengaja ditinggalkan oleh suster pengasuhnya, tiba-tiba ada seorang pria yang membawa pergi ayah Haeju. Orang tersebut ternyata orang yang pernah akan menculik Haeju serta pemilik dari ponsel yang selama ini digunakan Haeju, dan saat orang tersebut memakai ponsel ayahnya untuk menelepon, Haeju menjadi sangat takut dan khawatir kepada ayahnya. 내가 묻는 말에 똑바로 답해. 하는 거 오늘 협박하고. Orang tersebut juga mengancam dan terus menyuruh Haeju untuk meneror Saeon karena orang tersebut menganggap Haeju punya tujuan yang sama dengannya. 나랑 약속하자. 알겠어? Karena sangat khawatir Haeju langsung bergegas menuju rumah sakit yang merawat ayahnya. Ternyata sampai di sana Haeju melihat ayahnya yang tidak terluka sedikit pun dan membuat Haeju menjadi sangat lega. Tapi karena polisi menemukan sesuatu di dekat tempat ayahnya ditemukan, polisi meminta Haeju ikut dengannya untuk membuat laporan. Karena radio mobil polisi tiba-tiba error seperti yang pernah Haeju rasakan pada mobilnya membuat Haeju teringat saat penjahat tersebut mengancamnya menggunakan patahan gigi, dan itu membuat Haeju langsung mual. Melihat Haeju seperti kesakitan, polisi langsung menghentikan mobilnya. Begitu mobil berhenti Haeju langsung turun dan muntah. Haeju juga menangis sangat sedih karena merasa hidupnya yang selalu hancur serta tidak ada seorang pun di dunia ini yang memihaknya. 쉬웠던 적이 네 편은 넌 안 돼. Tiba-tiba Saeon datang dengan para pengiringnya dan itu membuat dua polisi yang bersama Haeju menjadi sangat terkejut. Begitu Saeon keluar dari mobilnya, dia langsung menghampiri Haeju dan memberitahu kepada dua polisi tersebut bahwa Haeju adalah istrinya. 가보셔도 됩니다. 가족입니다. 네? 이 사람 제 아내입니다. 잠깐 있어. Saeon meminta dua polisi tersebut untuk menjaga informasi rahasia hubungannya dengan Haeju. 아이고, 네. 한 장만 같이 찍어도. 상황. 찍어드리겠습니다. 들어주시면. Karena Saeon juga merasa khawatir dengan ayah Haeju, dia juga berencana untuk memindahkan ayah Haeju ke panti lain tanpa sepengetahuan penjahat tersebut. Entah apa yang sedang dia rasakan Haeju saat ini, dia langsung menangis dengan kencang dan itu membuat Saeon sedikit terkejut karena baru mendengar Haeju mengeluarkan suaranya. 소리를 내. Saeon pergi ke kantor polisi untuk laporan dan tentu saja menepati janji kepada polisi untuk berfoto dengannya. Setelah itu polisi bertanya keadaan istrinya, Saeon memberitahu istrinya baik-baik saja, namun saat polisi memberitahu kalau mereka sangat khawatir karena sebelumnya dia mendapat serangan panik dan berteriak, alhasil membuat Saeon terkejut. 하셨습니까? 당장에요? 질렀다고요? Saeon langsung melihat rekaman yang memperlihatkan bagaimana Haeju yang terkena serangan panik dan berbicara sampai berteriak. Melihat rekaman itu Saeon tentu saja syok karena selama ini Haeju ternyata bisa berbicara. Yuri tidak sengaja bertemu dengan Ji Sang-woo saat hendak makan, dan akhirnya mereka makan bersama. Sampai akhirnya mereka berdua membicarakan tentang Saeon dan istrinya yang tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia. 친척들은 죄다 전 현직 아버진 강력한테 서론했죠. Sementara itu Saeon membawa Haeju ke sebuah hotel. Saeon juga bertanya kepada Haeju apa saja yang dia tahu mengenai penjahat tersebut. Karena jika ini terus berlanjut, Saeon berencana untuk melaporkan penjahat tersebut kepada polisi. Belum sempat Haeju menjawab,
Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah pelayan yang mengantarkan makanan yang telah dipesan Saeon untuk Haeju. Saeon langsung menyuruh Haeju untuk makan dan istirahat, sementara dia langsung pergi. Ternyata Saeon pergi menemui ayah dan ibunya. Melihat Saeon sendirian, ayahnya sedikit kesal dan langsung menyuruh Saeon untuk memanggil Haeju. Namun Saeon memberitahu bahwa Haeju sedang tidak enak badan. Tapi tiba-tiba Haeju datang dan bergabung dengan Saeon dan juga kedua mertuanya. Terlihat ayah Saeon juga sangat kesal dengan Haeju karena menganggap Haeju tidak bisa apa-apa. Ayah Saeon sepertinya berencana menyuruh Saeon ikut berkampanye untuk mendukungnya dalam pemilu presiden kali ini. Tapi sepertinya Saeon enggan untuk melakukan hal tersebut. 은슬쩍 물타기. Karena sangat marah, ayah Saeon langsung melempar gelas ke arah Haeju. Untung Saeon dengan cepat melindungi Haeju sehingga tidak terkena lemparan gelas tersebut. Setelah terjadi sedikit perdebatan, Saeon langsung membawa Haeju untuk pergi. 알아서 넘어가세요. 덕까지 왔으면 내 등 떠밀어 달라. 가보겠습니다. 망쳐놓는 거. 이게 계획이었어요. Saeon terus menggenggam tangan Haeju sambil menyuruh Haeju untuk tidak memasukkan ke dalam hatinya kata-kata dari kedua orang tuanya. Saeon mendapat telepon dari Park Do-jae yang memberitahu bahwa gigi yang diperlihatkan pada saat kejadian ayah Haeju kemarin adalah gigi hewan. Di sisi lain Haeju masih kepikiran tentang kata-kata si penjahat tersebut yang menyuruhnya untuk tetap meneror Saeon, karena hal itu membuat Haeju ingin membuang ponsel yang telah dia gunakan selama ini untuk meneror Saeon ke tempat sampah, namun tidak sengaja Haeju berpapasan dengan Saeon. Melihat Haeju ingin membuang sampah, Saeon berencana untuk membuang sampah tersebut, namun Haeju melarangnya sampai akhirnya terjadi tarik-menarik antara Saeon dengan Haeju. Tiba-tiba ponsel Haeju berdering dan itu adalah panggilan video dari teman-temannya yang memberinya semangat untuk mengikuti wawancara di kantor kepresidenan. 고마워요. 기원할게. Tiba saatnya Haeju untuk mengikuti wawancara penerjemah bahasa isyarat di kantor kepresidenan, dan ternyata Saeon juga melihat semua kerja keras Haeju saat wawancara melalui kamera, sampai akhirnya Saeon datang langsung ke tempat wawancara tersebut dan menguji Haeju secara langsung. 지금부터 내가 묻는 말에 주 통역사 원고를 미리 알고 있어. 연습했던 영상입니다. 가끔은 내 목소리보다 해봐도 되겠습니까? 이는 당연히 사회된 마음을 가져야 무엇이 우리 국민을 위해 외교적 소통을 진중을 기해 주시길 언론인 여러분들 다 스톱. 왜 모든 영상을 오늘 모두 틀어도 연습을 많이 했습니다. 영상으로 여기까지 하겠습니다. 됐습니다. Setelah ayah Haeju dipindahkan ke panti jompo yang lain oleh Saeon, Haeju langsung mengunjungi ayahnya. 걱정하지 마. 네. Saat bawahannya bertanya apakah Saeon menyukai jika Haeju sebagai penerjemah bahasa isyaratnya, hal itu membuat Saeon teringat saat bertemu dengan Haeju yang masih kecil. 보고. Haeju juga mengirim pesan ke Saeon mengucapkan terima kasih karena sudah memindahkan ayahnya ke panti jompo yang lain. Tidak sengaja melihat postingan Hong In-a, Haeju beranggapan sepertinya Hong In-a akan kembali dan dia langsung teringat pesan Saeon waktu menikah jika In-a kembali, maka Haeju harus pergi. Alhasil karena hal itu Haeju kembali mengambil ponsel yang telah dibuangnya ke tempat sampah kemarin. Yuri sedikit heran kepada Saeon yang malam-malam meneleponnya hanya untuk bertanya tentang Ji Sang-woo. 쌤 신상 좀 보는 거야? 시간 다 됐다. Haeju kembali beraksi sebagai 406 dan menelepon Saeon, dan Haeju sangat terkejut ketika Saeon mengaku bahwa dirinya dan In-a sudah melakukan kesepakatan sebelum In-a pergi. 백사원의 아내가 될 수. 무슨 고를? 늘 만났다고? 무슨 거래? 오늘 용수고 긴장하느라 참석할 거야. 행사. 나도 참. Semua orang menghadiri perayaan ke-70 tahun harian Chungwon. Melihat Haeju datang, ibunya langsung membawa Haeju ke sebuah ruangan dan bertanya mengenai ayah Haeju yang dipindahkan ke panti jompo lain. 말씀 어쩌라고? 무슨 자랑거리라고 들켰났네. Karena Saeon terus teringat rekaman Haeju yang berteriak, dia sengaja menunggu ibu Haeju dan mengorek informasi kenapa Haeju sampai tidak bisa berbicara. Ibu He memberitahu karena kecelakaan yang dialaminya sejak kecil sampai kehilangan adiknya dan kakaknya menjadi tuli.
Namun menurut Saeon aneh karena sudah 20 tahun, Saeon kemudian memperingatkannya jangan bersikap sembarangan kepadanya karena Haeju adalah istrinya dan langsung meninggalkannya. 우리 희주 챙기는 거야. Karena Saeon terlihat kesal, dia mencoba minum dan para wanita di sana mengajaknya bersulang. 그러게. Melihat Saeon sedang minum bersama para teman wanitanya yang lain, Haeju langsung mencari tempat untuk menyendiri. Mendengar alarm pukul 10 malam berbunyi, Haeju tentu saja kembali beraksi menjadi 406 untuk menelepon Saeon, namun karena Saeon mengobrol dengan berpindah tempat, tidak sengaja dia bertemu Haeju yang juga menelepon saat itu, alhasil mereka berdua saling menatap dan tentu saja Haeju juga terkejut.